Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton YouTube mak saya. Bertemu kembali kita di reaction video yang seterusnya ini, iaitu sejarah tentang Kesultanan Melayu di rantau Asia kita ini, iaitu Malaysia, Singapura dan juga Indonesia ni. Kepada yang belum tahu lagi tentang sejarah dia, macam saya pun kurang pasti juga sejarah ni, sebab itulah saya berminat untuk melihat video ini. Dan kepada mereka yang telah subscribe channel YouTube mak saya, menjadikan channel ini lebih besar lagi, terima kasih kepada anda. Saya doakan anda dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik. Amin, amin, amin. Okey, sama-sama kita tonton dan juga kita lihat video yang saya maksudkan ini. Okey, jom kita lihat. Kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, maka dari etnis Melayu juga memiliki Kesultanan Melayu yang tak kalah terkenalnya. Salah satu dari Kesultanan Melayu yang terkenal adalah Kesultanan Johor. Johor merupakan salah satu dari kekuatan politik atau negara yang bersaing ketat untuk mendapatkan perannya sebagai ahli waris Malaka. Demikian pula ketika kawasan tersebut mulai dikuasai oleh kekuatan kolonial Eropa. Puncak kejayaannya adalah antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18. Kesultanan Johor Riau menerima sumpah kesetiaan dari masyarakat yang tinggal di seluruh kawasan geografik yang mengagumkan. Kekuasaan itu meliputi bagian-bagian selatan Jazirah Melayu, Kepulauan Riau, termasuk Singapura masa kini, Kepulauan Anambas, Tambelan, dan kelompok Pulau Natuna, kawasan di sekitar Sungai Sambas di wilayah Kalimantan Barat, dan Siak di Sumatera Tengah Timur. Selain itu, Kesultanan Johor Riau juga menyatakan bahwa orang-orang yang diperintah oleh para penguasa Kampar, Bendahara Pahang, dan Trengganu adalah sekutunya. Di antara para sekutunya di awal abad ke-17, terdapat Champa yang kewibawaannya meliputi Vietnam Selatan masa kini. Penguasa Champa sudah memeluk agama Islam dan menjalin hubungan resmi dengan Johor pada tahun 1606 atau sekitarnya. Hubungan akrab tersebut dipertahankan selama beberapa puluh tahun lamanya. Johor awalnya adalah bagian dari Kesultanan Malaka. Namun Kesultanan Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sultan Mahmud Syah I yang berhasil menyelamatkan diri dari gempuran Portugis, kemudian membangun kesultanan baru di Bintan. Kesultanan ini meliputi Kelantan, Perak, Trengganu, Pahang, Johor, Singapura, Bintan, Lingga, Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan. Dalam Salalatus Salatin, setelah wafatnya Sultan Muhammad Syah I pada tahun 1528 di Kampar, Sultan Alauddin Shah, salah seorang putra Raja Malaka, menjadikan Johor sebagai pusat pemerintahannya dan kemudian dikenal sebagai Kesultanan Johor. Sultan Alauddin Shah kemudian membangun pusat pemerintahan baru pada kawasan muara Sungai Johor. Perlawanan terhadap penaklukan Portugal terus berlanjut. Kesultanan Johor menjalin hubungan bersahabat dengan VOC sejak awal tahun 1600-an. Dimulai dengan membuat sebuah persekutuan ad hoc antara Sultan Alauddin Riayat Shah III dengan Laksamana Belanda Jacob van Heemskerk pada tahun 1567 sampai 1807. Johor merupakan salah satu di antara kekuatan-kekuatan Asia yang pertama kali mengutus sebuah misi diplomatik ke kerajaan Belanda di tahun 1603. 3 tahun kemudian, para utusan kedutaan Johor itu kembali dengan selamat menumpang armada Laksamana Medlive. 2 buah perjanjian resmi diratifikasi antara Johor dan VOC di bulan Mei dan September tahun 1606. Dari kawasan utara Pulau Sumatera, muncul kekuatan baru di Aceh yang mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaan dengan menaklukkan beberapa kawasan Melayu dan berusaha mengontrol jalur pelayaran di Selat Malaka. Kesultanan Aceh berusaha menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan juga menyerang kedudukan Sultan Johor. Pada tahun 1613, Sultan Iskandar Muda menaklukkan Johor. Sultan Johor beserta seluruh kerabatnya ditawan dan dibawa ke Aceh. Setelah beberapa tahun di Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah III
berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka. Maka Sultan Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin dan diantar kembali serta dinobatkan kembali sebagai Sultan Johor. Pada tahun 1641, Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugis dan Belanda mengakui kedaulatan Sultan Johor atas wilayah kekuasaannya. Dan pada saat bersamaan, kawasan muara Sungai Johor kembali muncul sebagai salah satu pelabuhan dagang di Semenanjung Malaya. Pernah pula terjadi permusuhan antara kerajaan Jambi dan Johor. Masalah antara Johor dan Jambi bermula di saat kedua belah pihak berselisih paham mengenai perebutan kawasan yang bernama Tungkal. Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Shah III dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda. Dalam usaha untuk mendapatkan Tungkal dari tangan orang Jambi, orang Johor telah menghasut penduduk Tungkal untuk memberontak. Hal ini menimbulkan kemarahan pemerintahan Jambi. Namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai. Ketegangan antara Johor dan Jambi dapat diredakan karena perkawinan antara Raja Muda Johor, yaitu Sultan Hamad Shah, dengan putri Sultan Jambi pada tahun 1659. Antara tahun 1722 sampai dengan 1746, tahta Kesultanan Johor diperebutkan oleh Raja Kecil dan Raja Sulaiman. Konflik perebutan kekuasaan Kesultanan Johor pada tahun 1722 mengakibatkan pewaris tahta yang sah, yakni Raja Kecil, melarikan diri ke bekas jajahan Johor yakni Siak dan mendirikan kerajaan baru yang dikenal Siak Sri Indrapura. Dikarenakan Raja Kesultanan Johor bukan pewaris tahta yang sah, maka Raja Pelalawan saat itu, yaitu Maharaja Rela II, memutuskan memisahkan diri dari Johor. Wilayah kekuasaan Pelalawan ini kelak dituntut oleh Sultan Syarif Ali keturunan Raja Kecil yang berkuasa di Siak Sri Indrapura karena dianggap masih bagian bekas kekuasaan Johor. Keinginan tersebut jelas ditolak oleh Maharaja Rela II, sehingga Siak Sri Indrapura menyerang Pelalawan pada tahun 1797 dan pada tahun 1798 yang berakhir pada kekalahan Pelalawan. Sultan Syarif Ali mengangkat adiknya, yaitu Syahid Abdurrahman sebagai Raja Pelalawan, sedangkan Maharaja Rela II dinobatkan sebagai orang besar kerajaan Pelalawan karena dianggap masih keturunan Kesultanan Johor. Setelah Kesultanan Siak Sri Indrapura membuat perjanjian dengan Inggris pada tanggal 31 Agustus tahun 1818, menjadikan Singapura dan Johor berada dalam pengawasan Inggris. Kemudian Belanda menekan Sultan Siak dalam perjanjian pada tahun 1822 untuk tidak membuat sembarang kerjasama tanpa persetujuan dari Belanda serta wilayah Kepulauan Riau menjadi bagian kolonial Belanda. Pada tahun 1824, wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu ini dipisah menjadi dua dengan perjanjian London antara Belanda dan Inggris. Perjanjian wilayah kekuasaan ini menjadikan Riau, Lingga, Pahang, dan Johor yang masih dalam satu rumpun harus dipisahkan. Belanda menguasai pulau-pulau Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia, dan Inggris menguasai Semenanjung Malaya yang sekarang menjadi Malaysia. Kemudian mereka menempatkan raja bawahan pada masing-masing kawasan, sehingga muncul dualisme kepemimpinan pada bekas wilayah Kesultanan Johor. Sultan Hussein yang didukung oleh Inggris di Singapura, sedangkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang berkedudukan di Lingga didukung oleh Belanda dari Tanjung Pinang. Itulah sekelumit kisah tentang Kesultanan Riau, Lingga, Pahang, dan Johor, Kesultanan Melayu yang dipisahkan, yang kini menjadi 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Begitulah serba sedikit tentang sejarah yang perlu kita tahu, dan saya pun baru mendengar sejarah ini. Saya pun suka bab-bab sejarah ini. Okey, sampai jumpa lagi di video reaction yang seterusnya. Kepada mereka yang belum subscribe lagi channel YouTube mak saya, sila subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.